Ah, Selamat siang teman-teman, selamat datang di channel Sipilku Sipilmu. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menggambar pondasi dan coba kita detailkan sama-sama. Jadi pembelajarannya hari ini kita belajar menggambar pondasi sekaligus mendetailkan bagaimana caranya men-setting dimensi atau linier itu bisa otomatis muncul minusnya ketika kita gambar detail pondasi. Karena ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, bagaimana caranya men-setting dimensi itu agar bisa otomatis. Sebenarnya dulu sudah pernah saya buatkan videonya di kelas ya, waktu saya coba jelaskan ke anak-anak ya, itu ternyata ada yang nyeletuk tanya, Pak, gimana caranya agar bisa otomatis. Nah, sama seperti ini juga ada yang nyeletuk seperti itu, tapi di angkatan yang sekarang. Kalau itu yang kemarin, ini coba saya munculkan kembali tutorial yang agak mirip-mirip. Karena seperti ini kelihatan sepele, tapi ternyata banyak sekali yang menanyakan, termasuk salah satu teman baik saya ya. Jadi itu, terus dukung channel Sipilku Sipilmu agar terus berkembang dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sipilku Sipilmu. Oke ya, pembelajaran kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Lana. Ya, ini temanmu Lana mengikuti pembelajaran. Ya. Nah, ini biar kelihatan, ini posisi kalian. Ya kan? Nah, sedangkan yang dari rumah kan pengen melihat apa yang kita ajarkan. Nah, jadi bisa melihat ke kalian saja, melihat ke kalian, nanti saya share screen jadi bisa. Sebelum kita mulai proses pembelajarannya, karena materi kita hari ini agak unik ya, dan waktu kita itu per jamnya dipotong ya. Jadi kita cuman sampai kalau nggak 25 menitan, kita nanti kan sampai cuma 2 jam. Setengah 8 kita mulai, setengah 9, setengah 10 kalian pindah jam ya. Oleh karena itu tolong salah satu atau ketua kelas tolong pimpin berdoa. Yo, siapa pimpin berdoa? Salah satu. Ayo Mal, pimpin berdoa Mal, Iqmal. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah selesai melaksanakan proses berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar mendapatkan manfaat yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Sebelum kita menginjak pembelajaran, ini saya akan laksanakan presensi terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran kalian hari Rabu tanggal 16 Februari. Harinya Rabu. Jurnalnya rong ditulisi cah yo. Yo, wes ini. Hari ini absen atas ya. Ahmad Sodik. Mana? Oh, ada. Anang Fauzi belum datang. Andra Tri PKL. Ya. Terus Ardian ada, Bobby belum datang, Krisna hadir, Derry PKL, Dewi belum datang, Dika hadir, terus Diva PKL, Febia belum datang ya, Fikliatul Habibah hadir, Iqmal hadir, Ibnu Ivan PKL, Jeffrey belum datang. Belum datang ya? Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ada ya. Oke, pas, nggak apa-apa. Karena memang yang datang cuma 7
Ya, pitu artinya pitulungan. Ya, nggak apa-apa, kita tetap semangat walaupun kondisinya pandemi sudah mulai bergerak kembali. Hari ini saya akan coba atau kita akan belajar ya tentang tugas yang kedua. Ya, itu adalah menggambar detail pondasi. Karena di dalam menggambar detail pondasi ini itu kita harus mengetahui banyak hal. Satu, urutan pekerjaan dari pondasi yang paling bawah. Dua, kita harus mengetahui caranya memberikan elevasi minus. Ya, yang otomatis itu bagaimana? Biar nggak manual one by one diedit satu itu lama. Kalau item pekerjaannya hanya satu atau dua gambar mungkin cepat. Tapi kalau basisnya proyek rumah 2 lantai yang dimana nanti kalau dikembangkan rumah banyak potongannya, dari pihak pelaksananya butuh gambar detail-detail banyak, itu biasanya nantinya membutuhkan jumlah gambar yang banyak. Kalau hanya pakai cara yang manual ngedit satu-satu itu biasanya nantinya prosesnya lama. Ben cepet ya, lek mek gambare mek titik iso cepet, ketok cepet, tapi lek gambare oke malah ketok lambat. Nah, apa yang saya maksud? Nah, coba kita praktekkan. Cuman sebelum saya praktekkan, saya coba tanya ke kalian. Kalian ada request materi lain? Atau ngikuti kita hari ini pembelajarannya gambar pondasi? Karena saya terapkan model pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena khawatir kadung tak gas, ya terlanjur saya siapkan proses pembelajarannya. Ini ada temanmu yang mulai gabung. Wah, ini Najib iki sapa iki? Selamat datang Najib Dwizal iki sapa iki? Gambare gak ono iki. Ya. Karena model pembelajarannya berpihak kepada murid, berdiferensiasi, ya. Itu artinya adalah mengakomodir kebutuhan murid. Nah, awakmu saiki tak ulang pelajaran pondasi iki, awakmu iso menerima apa menolak. Lek misalnya awakmu menolak, awakmu pengen tak jelasne gambar apa, ngomong neng aku ben-benan, ya. Artinya beritahu saya biar saya itu tahu apa kebutuhanmu hari ini. Daripada nanti saya ngajar, ya anggapan saya kamu menerima apa yang saya ajarkan hari ini, ternyata males aku. Akhirnya kan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, saya sebagai guru pengen apa yang saya ajarkan itu adalah apa yang kamu mau. Supaya nanti match dan sinkron apa yang saya sampaikan ya bisa kamu terima. Gimana? Hari ini saya punya rencana, saya jelaskan gambar pondasi plus detailnya. Kira-kira kamu menerima itu atau pengen belajar materi lain yang konteksnya masih dalam rumah sederhana yang kita gambar kemarin. Pondasi? Sepakat ya? Berarti bisa diterima? Deal ya? Deal. Nanti jangan sampai ketika proses pembelajaran awakmu kuin nih. Dan nanti di pembelajaran yang saya siapkan ini ya, ketika menggambar proses detail pondasi, kalau kalian merasa saya menjelaskannya misalkan terlalu cepat atau tiba-tiba kamu sempat bingung, konfirmasikan saja ke saya. Ya. Nanti kalau kamu konfirmasikan, Pak, instruksi misalkan terlalu cepat, sampaikan. Atau misalkan, Pak, yang itu tadi caranya gambar gimana, sampaikan. Karena saya nggak mau pinter itu untuk diri saya sendiri. Karena tujuannya kita di sini belajar sama. Bisa dimengerti? Siap belajar hari ini ya? Oke. Dalam menggambar detail pondasi, kita hanya akan banyak memaksimalkan fitur-fitur dasar atau perintah-perintah dasar yang ada di AutoCAD. Orang jelimet. Pokoknya awakmu iso ngikuti, ya. Dan ini kan semua sudah saya rekam. Artinya di dalam rekaman ini nanti kalau kamu bingung, bisa kamu lihat, kamu review kembali apa yang saya ajarkan hari ini, dan juga bisa kamu manfaatkan dengan menyebarkan ke teman-teman yang lain. Gitu ya? Oke, kita gambar kepala pondasi. Kita di sini pakai ukuran yang standar saja. Jadi kita pakai line biasa, kepalanya kita gambar menggunakan satuan mili. Ya.
Jadi besar kepalanya pondasi itu adalah 30 cm. Kita ketiknya 3. Terus ini alhamdulillah kalian sudah familiar. Sekarang untuk badan pondasinya ini ya. Ini kita buat turun ke bawahnya adalah 70 cm. Ya. Nah, badan pondasi bawah 80 cm. Sampaikan kalau saya terlalu cepat tidak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. Sekarang ini akan saya polyline, tujuannya biar nanti ngumpul jadi satu kalau itu pondasi. Nah, ini adalah disebut namanya badan pondasi. Ya, badan pondasi. Badan pondasi. Badan pondasi ini komponennya terdiri dari pasangan batu kali seringnya. Memangnya ada Pak pasangan selain batu kali, batu gunung misalkan? Ya ada. Tapi mosok arep mecahi watu gunung sakmono gedine kan. Lebih mudah mencari batu kali daripada batu. Bisa dimengerti? Nah, kita lanjutkan. Kelihatan ya tapi gambarnya? Oh, oke, sing ning papan ke jane ya kudune dihapus tapi iki kena dihapus ora wi. Ya sano. Coba hapusen sing ning papan Ya. Alon-alon, ning kono nek layar oke kok mau pancali. Sekarang ya. Ini kan badan pondasinya sudah tergambar. Bawahnya badan pondasi ini ada apa? Ini kan ada di mapel KUG ya. Kalian kan dapat di mapel KUG kan? Harusnya susunan konstruksi bangunan bawah terdiri dari apa? Konstruksi bangunan atas apa-apa-apa harusnya ada di sana. Ya. Oke, sekarang bawahnya badan pondasi ada pasangan batu kosong atau nama kerennya adalah unstamping. Ya. Unstamping ini normalnya yang biasa digambar itu sekitar 80 sampai 1 meter. Artinya bukan 80 meter, 80 cm sampai 1 meter. Untuk ketinggiannya variatif. Ada yang 15 cm, ada yang 20 cm. Itu ditentukan oleh berat bangunan. Ya, kalau bangunannya ajake kok dhuwur, bebannya berlebih, bisa dibuat 20 cm. Kalau konteks rumah sederhana yang kita gambar itu kita cukup 15 cm. Kalau Pak saya misalkan pakai yang 20 cm apa boleh? Boleh, nggak apa-apa ya. Nah, nih jadinya ini. Kita coba contoh yang pakai 15. Kamu pakai 20 juga boleh. Jangan punya pandangan harus 15 loh. Tidak. Karena 15 atau 20 itu yang menentukan adalah berat dari pondasi. Berat yang diterima pondasi. Ya di atasnya pondasi ini kan ada slope ya. Ada unstamping, ada tembok. Kalau tembok rumah biasa ya buat aja 15, tapi kalau rumahnya ekstrim, tahu tinggi sekali ada tuh rumah yang minta 5 meter sampai 6 meter. Nah, itu dibuat 20. Bawahnya unstamping ada pasangan batu. Berarti lek menggambar di ngirong teko potongan. Kenapa? Karena bawahnya unstamping ini ada lapisan pasir, bukan tanah. Nah, lawakmu dijajal dites dienggokne titik ngono. Wis ngoentir melu berarti lawakmu teko kene purung di gambarmu di. Wes yo, tapi karena kemarin itu kalian hanya melihat secara keilmuannya, karena pikir saya keilmuan itu kamu dapatkan di mapel KUG. Makanya saya langsung gas saja di proses gambarnya. Tapi nggak apa-apa, ini kita mix yo gambar yo tahu ilmunya. Nah, kalian pernah nggak berpikir kira-kira kenapa di bawah unstamping ini itu lapisannya adalah lapisan pasir? Pasir itu kan benda yang mencarinya cukup sulit dan mahal. Apakah ada yang lebih murah? Ada apa tanah? Nyapo kok enggak tanah ae? Nyapo kok kudu pasir? Oh, masa ora tahu berpikir ngono iki? Pikir aneh unik ngono kuwi ya. Kira-kira tahu enggak kenapa? Kenapa bahannya itu harus pasir kok enggak tanah? Karena kalau tanah ya kan, itu ketika bangunan itu sudah jadi dan mempunyai berat, kan biasanya ambles saja. Sekali ambles itu masih berpotensi ambles lagi. Tapi kalau pasir sekali ambles dia akan langsung memadat. Pasir itu kalau kamu lihat pakai mikroskop itu
bendanya itu sangat tajam-tajam aja. Ya. Ya apa? Runcing-runcing. Yes, pokoknya landep tajam. Nah, itu kalau sekali memadat dia sudah nggak akan memadat dua kali. Makanya ini lapisan pasirnya dipasang cukup 5 cm saja. 5 cm ki lek mubeng ning omah sampai pirang-pirang rit ngono. Ku ya duit tok akeh. Tapi yang kita lihat bukan duitnya, keawetan dari bangunan. Satu. Kedua, kalau bisa ya ekonomis. Jadi ya ora kok mikir awet tok, ya mikir ekonomis. Makanya lek awakmu, konteks yang kita pelajari ini secara keilmuan, jangan didasarkan dengan apa yang kamu lihat di rumah. Mare nek omahne kadang diadai diserotne mek gawe apa kayak cikrak. Ya kan, cikrak biasanya cikrak bambu. Ya, biasanya langsung tempat sampah bambu kayak diserotne yang pasir, marine mek dibluk-bluk notok. Yang penting ada pasir. Nah, itu bukan contoh yang tepat. Nanti karena anggapanmu ini keilmuannya aja mau padak nih lho ning omah kayak kok mek disawur-sawur nih tok. Kayak mikir ekonomis tok. Ya, bukan kekuatannya. Ya. Ini coba kita kasih simbol untuk head-nya dari pasir ini ya. Head-nya adalah arsen. Ya, kita head, kita klikkan di sini. Nah, sudah kelihatan ya simbolnya? Atau bintik-bintik ngono wis ketok. Selanjutnya lagi ini kita kasih simbolnya dari apa iki? Pasangan batu kosong. Kita pakai ini. Pasangan batu kosong. Kalau ini kamu mau seragam. Kalau yang nggak mau seragam, kamu bisa pakai polilen. Ya. Misalkan kalau pakai polilen gini, misalnya bentuk batumu mau bentuk ini, bisa. Nah, nanti kamu bentuk lagi manual seperti ini ya. Bentuk lagi seperti ini. Cuman ini posisinya harus benar-benar berdiri. Nggak boleh miring. Harus lurus ya. Makanya biar nggak bingung, saya coba pakai yang ini aja. Ya, ini coba digandakan satu-satu sambil sabar. Temanmu ada yang gabung lagi. Coba kita cek. Aduh, agak berat ini ya. Oh, dia keluar, bukannya gabung. Dia keluar, nggak apa-apa. Ini lumayan, ada 2 yang mau gabung, ya. Nah, ini kalian kelihatan. Ya, oke. Setelah itu, ini kita mirror. Lebih enak mirror, lebih cepat. Kalau copy kan kamu harus ngeklik ke sini dulu, ditarik kan. Kalau ini kan tinggal dicerminkan aja. Ya disesuaikan karena cara copy dan cara mirror yang penting tujuannya ini ada pasangan batu kosong. Kamu bisa menggunakan banyak cara, boleh pakai copy atau boleh kamu buat manual satu-satu, itu juga boleh. Ini adalah unstamping. Nah, kamu juga nggak pernah berpikiran aneh-aneh, unstamping ini kenapa kok batu kosong, kok nggak diisi gitu. Kenapa harus batu bener-bener kosong? Kok nggak diisi luluh atau mortar atau plesteran? Ya, kok nggak diisi adukan? Adukan ini maksudnya ya luluan gue mang. Padahal kalau diisi adukan, ketika adukan itu mengeras kan dia kaku toh. Harusnya kan kalau kaku kokoh semakin kuat. Tapi nyapo pada bagian ini kok kosong? Gue ya rata di pikiran unik ini. Rata kosong mono, ya. Ini itu bisa diibaratkan itu seperti ketika kalian memakai sepatu roda. Awakmu pas nggak sepatu roda kayak awakmu posisi berdiri jejak, marina awakmu disurung titik. Kira-kira ketika awakmu disurung, sing bergerak badanmu apa rodane kuwi? Rodanya kan pasti berpindah tempat kan. Nah, tapi posisi tubuhmu kan misalnya awakmu kon kaku siap ini kan panggah siap ini. Cuma awakmu pindah rodok rono titik. Ya, yang bergerak adalah roda. Unstamping ini salah satu fungsi yang paling dahsyat, yang paling menarik itu adalah menanggulangi ketika ada gempa. Nanggulanginya piye? Ketika ada gempa, unstamping inilah yang bergerak. Gludek. Badan pondasinya tidak boleh
bergerak. Yang bergerak adalah unstamping. Makanya item komponen dari pondasi itu ke atas selalu diikat. Contohnya di atasnya pondasi ada slope. Slope itu kan fungsinya satu mengikat bangunan, kedua meratakan beban. Beban teko ndi? Teko tembok. Dari tembok, banyak tembok itu bebannya diratakan, disalurkan ke badan pondasi. Dari badan pondasi lagi disalurkan ke unstamping. Ketika ada goyangan atau gempa, yang bergerak itu unstampingnya ini. Jadi dibuat fleksibel di situ, iso geser-geser alon-alon. Karena kalau unstamping itu dibuat kaku, akibatnya sing gerak ora bagian